Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film komedi fantasi yang menceritakan seorang detektif top yang tiba-tiba bisa mendengar hewan berbicara. Maksudnya, dia bisa mengerti bahasa binatang setelah kecelakaan yang terjadi. Well, ini adalah sebuah film berjudul Mr. Zoo. Untuk memulai hari yang sempurna, seorang bapak-bapak perfeksionis ini melakukan olahraga rutin setiap harinya. Diikuti dengan makanan bergizi dengan dosis yang akurat, nggak lebih dan nggak kurang. Bahkan sebelum keluar apartemen, dia memperhatikan setiap helai benang yang ada di pakaiannya. Bapak-bapak ini bernama Taeju, atau gini tulisannya, Tejo. Ya, dia terlihat nggak memiliki kehidupan yang menyenangkan, temperamen dan mudah marah dengan hal sepele. Tapi kalau dibilang jagoan juga nggak, cemen juga dia. Yes, semua terlihat saat dia iseng menggertak seekor anjing hingga anjing itu mengencinginya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di balik itu semua, Teju berprofesi sebagai detektif loh. Hari itu dia mendapatkan briefing tentang perayaan 25 tahun kerjasama antara Tiongkok dan Korea Selatan. Tiongkok berniat mengirim utusan berupa seekor panda sebagai bentuk penghargaan diplomatik. Tapi untuk memastikan keselamatan utusan yang bernama Ming Ming ini, Perdana Menteri meminta pengawalan dari seorang agen. Tejo awalnya keberatan sama tugas ini karena dia anti banget sama yang namanya binatang. Tapi karena takut karirnya tersaingi, Tejo memutuskan untuk mengambil tanggung jawab itu. 임국정 선배님이요? Yap, kini dia melakukan briefing dengan timnya. Kelihatan banget kalau Teju menganggap enteng tugas ini. Dia bahkan mengolok-olokkan panda yang bernama Ming Ming itu. Di balik urusan kerja, ternyata hubungan Teju dan putrinya juga nggak begitu baik. Putrinya yang bernama Kim Seo Hyung, mudah-mudahan benar cara bacanya, terlihat juga nggak menyukai sikap ayahnya yang terkesan egois itu. Dia bahkan memarahi putrinya hanya karena ingin menyelamatkan seekor kucing yang tersesat. Boro-boro ngebantu, dia malah ngebuang kucing itu ke tong sampah. Kampret banget. Singkat cerita, Ming Ming kini telah sampai di Korea dan dalam perjalanan menuju taman penyambutan. Ming Ming dikawal ketat oleh pasukan VIP di bawah perintah Taeju. Belasan agen bersama anjing pelacak juga telah standby untuk memastikan keamanan taman itu. Tapi seekor anjing pelacak dengan ras German Shepherd sepertinya merasakan sesuatu di sini. Tapi pawangnya menolak insting dari anjing itu. Ming Ming yang kini telah sampai di taman diperkenalkan untuk segera menemui media dan publik. Semua orang tampak kagum melihat betapa jinaknya panda utusan itu. Tapi anjing pengawal yang tadi kembali menggonggong bersamaan dengan datangnya sebuah mobil van ke arah taman itu. Sejumlah orang tiba-tiba keluar dari mobil itu dan langsung menembakkan bom asap ke arah Ming Ming. Asap ini seketika membuat kepanikan di taman itu. Semua orang berlarian, begitupun Ming Ming. German Shepherd yang tadinya ditahan oleh pawangnya memberontak dan berhasil melarikan diri. Anjing pengawal itu lari ke arah sumber tembakan. Dia menatap setiap dari orang-orang itu dan kemudian meninggalkan mereka. Sementara itu Teju yang panik terus mencoba untuk mengejar Ming Ming. Tapi dia nggak mendapatkannya. Di ujung taman itu, untungnya ada orang yang telah menunggu Ming Ming. Mereka menembaknya dengan bius penendang dan berhasil membawa Ming Ming masuk ke mobil. Melihat hal ini, Teju terlihat lega dan berterima kasih kepada mereka. Tapi ternyata itu bukan timnya. Teju menyadari ini saat timnya berbicara melalui HT. Tapi semua udah terlambat. Mereka melempari Teju dengan bom asap yang membuatnya kehilangan penglihatan. Gak selesai sampai di sana. Timnya yang baru datang gak sengaja menabrak Teju yang tengah berada di dalam gumpalan asap itu. Dia menabraknya dengan kecepatan tinggi yang membuat Teju terlempar beberapa detik. Teju sempat merasakan setengah nggak sadarkan diri di sini. Tapi yang pasti dia lihat, seekor anjing berjalan ke arahnya dan anjing itu berbicara. Yes, dia mendengar kalau anjing itu tengah mengolok-ngolokannya sebelum akhirnya Teju jatuh pingsan. Beberapa hari setelah itu, kesehatan Teju dinyatakan membaik. Dengan penyangga di lehernya, Teju kembali beraktivitas. Dan keanehan pertama yang ditemui adalah seekor hamster berbicara kepadanya. Hamster itu memintanya untuk membeli dan membawanya pulang. Kemudian diikuti oleh 2 ekor landak yang juga berbicara kepadanya. Hal ini semakin membuatnya ketakutan. Teju segera meninggalkan supermarket itu dan menuju ke kantornya. Dia benar-benar kayak orang linglung gitu. Semua orang yang ada di kantor menyaksikan sikap anehnya. Direktur pun menghampiri Teju dan bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi.
Tapi pas mau ngejelasin, tiba-tiba dia kembali ngedengar ikan-ikan yang ada di ruangan itu berbicara. Mana ikan-ikan itu lagi gunjingin tentang rencana pemecatan dia lagi. Hal ini semakin membuat Teju terlihat aneh di depan rekan-rekannya. Apalagi di saat itu dia mengaku bisa mendengar hewan berbicara kepada direktur. Di samping itu, seorang koleganya memanfaatkan situasi ini untuk menyudutkan Teju. Hingga akhirnya direktur berpikir kalau Teju sengaja berbuat konyol untuk mempermalukan direktur di hadapan Perdana Menteri. Dan hari itu juga, Teju dikeluarkan dari kerjaannya. Kini Teju menyadari dan berusaha menerima kenyataan kalau dia memang bisa mengerti bahasa binatang. Bahkan saat berkeliling di kebun binatang, dia mendengar seekor harimau tengah bernyanyi. Dia juga dipanggil oleh seekor gorila di sana. Awalnya Teju nggak mengacuhkannya, hingga gorila itu berjanji akan membantunya menemukan Ming Ming. Yes, Ming Ming adalah satu-satunya cara agar Teju bisa kembali mendapatkan pekerjaannya. Dan kesepakatan pun terjadi. Jasa gorila itu ditukar dengan sebuah majalah mantap-mantap, versi gorila juga. Singkat cerita, gorila itu meminta Teju untuk mencari German Shepherd yang waktu itu melangkahinya. Karena hanya anjing itu yang mengetahui keberadaan Ming Ming. Selain penciuman dan pendengaran yang dimilikinya, anjing militer itu juga mengingat wajah dari penculik itu. Gorila betina ini menyarankan Teju untuk mencarinya ke belakang gunung di daerah pembiakan terlantar. Tanpa membuang-buang waktu, Teju langsung menuju ke lokasi itu. Dengan cepat Teju juga mendapatkan data-datanya. German Shepherd itu biasa dipanggil dengan kode 1478. Sesampainya di TKP, Teju mendengar ada percakapan yang terjadi di balik